Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wa syakirin. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan majelis ta'lim, mendengarkan fatwa, nasihat-nasihat yang insya Allah nanti akan bermanfaat untuk kita sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ratapan hati seorang Nabi Zakaria yang semenjak usia pernikahan beliau sampai kekuatannya melemah, rambutnya memutih, Allah masih juga belum memberikan keturunan kepada beliau. Beliau gelisah, beliau khawatir penerus perjuangan beliau akan terputus. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i. Kami khawatir ya Allah, siapa nanti yang akan mengendalikan, yang akan memimpin, yang akan membimbing masyarakat ke jalan yang benar yang diridhoi oleh-Mu wahai Allah. Kekhawatiran Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam tatkala usianya sudah menjelang senja, belum dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahabli min ladunka waliyya. Berikanlah kami keturunan wahai Allah. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub.
keturunan yang mampu mewarisi, meneruskan perjuanganku. Wa yarithu min ali Ya'qub, dan perjuangan kakek-kakeknya yaitu Nabi Ya'qub. Wa ja'alhu rabbi radiyyan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di sini kita melihat bahwasanya betapa pentingnya generasi sebagai penerus perjuangan, baik itu perjuangan dakwah menyeru iman kepada Allah maupun perjuangan untuk kemakmuran bangsa dan negara. Hadirin jamaah rahimakumullah, sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan hukum Allah, bahwasanya yang tua-tua pasti akan meninggalkan kita semua, pasti akan meninggal dunia. Walaupun banyak yang muda juga meninggal dunia, akan tetapi sunnatullah menyatakan bahwa seseorang tidak akan mungkin hidup selamanya. Dia pasti akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk meneruskan khalifah yang ada di bumi ini, maka generasi muda menerus perjuangan inilah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan, baik itu di tingkat lokal, regional maupun di tingkat nasional, bahkan juga di tingkat internasional. Disinilah pentingnya mempersiapkan generasi penerus perjuangan kita. Kalau generasi penerus perjuangan kita lebih baik daripada kita saat ini, maka yakinlah bahwa situasi dan kondisi keadaan yang akan datang pasti akan lebih baik. Apakah itu di salah satu masyarakat, apakah itu di sebuah lembaga, ataukah di sebuah negara, ketika generasi dipersiapkan sedemikian rupa, insya Allah situasi dan kondisinya di masa-masa yang akan datang akan lebih baik. Akan tetapi manakala generasi ini tidak kita persiapkan, dalam artian kita biarkan begitu saja, mereka tumbuh dengan sendirinya tanpa kita pupuk dengan iman, tanpa kita pupuk dengan ilmu agama, ya tentu di masa-masa yang akan datang akan mengalami kesuraman, akan mengalami kegelapan, dan tentu situasinya akan lebih buruk daripada situasi saat ini yang kita alami. Hadirin jamaah rahimakumullah, disinilah pentingnya kita mempersiapkan generasi muda sebagai penerus perjuangan kita, penerus perjuangan bangsa. Dan ini yang diratapi oleh Nabiullah Zakaria ketika beliau usianya sudah senja, tapi tidak kunjung diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengkhawatirkan tidak ada yang mewarisi perjuangannya, tidak ada yang meneruskan perjuangannya di dalam menegakkan agama Allah, di dalam menyeru iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, kita memang patut prihatin dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini yang dialami oleh remaja-remaja kita,
pemuda-pemudi kita. Beberapa bulan yang lalu saya membaca sebuah artikel di salah satu surat kabar, sebuah penelitian yang menyatakan bahwasanya remaja usia SMA di salah satu kota besar di Indonesia seusia SMA 60% mereka sudah pernah mengalami hubungan seksual tingkat SMA. 60% sudah pernah mengalami hubungan seksual atau suami istri, baik yang laki maupun yang perempuan. Ya tentu ini adalah hubungan di luar nikah. Ketika dilakukan survei dan penelitian lagi di tingkat SMP itu anak usia 12 sampai 15 tahun, 13 sampai 15 tahun itu usia SMP. Di kota yang sama, kota besar di Indonesia, ditemukan penelitian itu bahwasanya 30% anak usia SMP di kota itu sudah pernah mengalami hubungan seksual. Anak usia SMP 30% dari jumlah yang ada. Ini amat sangat memprihatinkan kita semua. Kalau sudah generasi muda kita terjangkit penyakit hubungan yang bebas, pergaulan yang bebas, apalagi bukan hanya seksual, akan tetapi juga narkoba, minuman keras dan yang lain-lain. Kalau sudah itu yang menjangkit, yang menghinggapi pemuda-pemuda kita, maka harapan kita di masa-masa yang akan datang akan lebih suram daripada saat ini. Karena pada hakikatnya mereka lah yang akan menggantikan posisi kita pada 30 tahun, 40 tahun yang akan datang. Ketika saat ini mereka usianya 15 tahun, 16 tahun, 40 tahun akan datang mereka usianya sudah 40, 50 dan 55 tahun. Mereka lah yang akan menggantikan posisi kita. Mereka lah yang akan meneruskan perjuangan kita. Bagaimana mungkin mereka mampu meneruskan perjuangan kita kalau dasar-dasar yang mereka miliki adalah moral yang bejat, akhlak yang rusak. Bisa jadi negara kita Indonesia ini akan menjadi negara yang jahiliyah sebagaimana sebelum zaman Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, pentingnya kita mempersiapkan generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa. Dan ini harus kita mulai dari rumah kita masing-masing, dari keluarga kita masing-masing, termasuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Harus mampu kita persiapkan sedemikian rupa. Bagaimana sekiranya mereka menjadi orang yang tangguh, tidak mudah terombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi yang ada. Ini yang harus kita persiapkan. Caranya bagaimana? Ya tentu sedini mungkin mereka, anak-anak kita, cucu-cucu kita, harus kita tanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam sebagai dasar, sebagai pondasi pengetahuan yang mereka miliki. Sehingga saat ini ada yang namanya PAUD, pendidikan anak usia dini,
Disitulah saatnya kita menanamkan pendidikan agama kepada mereka. Lebih besar lagi usia TK. Disitulah kita saatnya menanamkan pendidikan agama kepada mereka. Lebih tinggi lagi usia SD. Disitulah kita saatnya menanamkan dasar-dasar pondasi pendidikan agama kepada mereka-mereka. Kalau sudah pondasi agamanya ini kuat, insya Allah ke depan mereka tidak akan terombang-ambing oleh situasi dan kondisi di mana mereka hidup pada zaman itu. Insya Allah, kalau pondasi agama ini kita berikan kepada mereka sedini mungkin. Ibarat sebuah bangunan, setinggi apapun bangunan itu, kalau pondasinya kuat, maka angin yang kencang tidak akan mampu merobohkan bangunan itu. Sekencang apapun angin, kita lihat bangunan-bangunan yang menjulang tinggi itu pasti pondasinya amat sangat kuat. Demikian pula pepohonan yang menjulang tinggi, ketika akarnya kuat tertancap ke bumi, maka pepohonan ini pun juga akan tegak walaupun ada angin yang kencang menerpanya. Tapi sebaliknya, ketika sebuah bangunan ini pondasinya kurang kuat, maka banyak sekali contoh-contoh bangunan yang ambrol, yang jebol sebelum bangunan ini berdiri tegak, sudah runtuh terlebih dahulu karena pondasinya kurang kuat. Demikian pula terhadap generasi-generasi muda kita, harus kita persiapkan mereka dengan memberikan pendidikan agama yang cukup. Kalau misalkan di pendidikan formal kita anggap mereka masih belum cukup, maka sebagai orang tua harus punya solusi. Harus punya solusi, jangan biarkan mereka larut di dalam kekurangan pendidikan agama. Harus kita masukkan mereka ke masjid-masjid, musola-musola, langgar-langgar yang dimana di situ ada ustaz-ustaz yang mengajarkan nilai-nilai ilmu-ilmu agama. Atau kalau kita punya dana, panggilkan guru agama privat, karena ini penting sekali untuk modal dasar pembangunan karakter seorang anak. Insya Allah, manakala pondasi agama yang dimiliki oleh seorang anak ini kuat, maka ketika tumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi orang, maka mereka akan tetap mampu mempertahankan akidah, mempertahankan Islam, tidak mudah goyah oleh situasi apapun yang menerpanya. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, inilah pentingnya mengapa Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam selalu dan selalu memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan sebagai pewaris dan penerus perjuangannya, agar supaya tidak mandek, tidak stagnan pada diri beliau saja, akan tetapi ilmu-ilmu yang beliau miliki ada yang meneruskan, yaitu anak-anak dan cucu-cucu beliau. Demikian pula kita pada saat ini. Tentu kita kepingin negara Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cita-cita semua warga masyarakat bangsa Indonesia.
memiliki cita-cita bahwasanya Indonesia harus menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang sejahtera, aman, dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita bangun dari keluarga kita masing-masing. Ketika kita bangun keluarga kita, kita persiapkan keluarga kita, kemudian masyarakat kita menjadi baik, maka negara pun juga insya Allah akan menjadi negara yang baik. Bangsa Indonesia akan menemui impiannya ketika generasi muda yang saat ini kita bangun 30 tahun ke depan akan menjadi impian bagi kita semua. Hadirin jamaah rahimakumullah, terakhir, kita bangsa Indonesia ini lebih dulu merdeka daripada negara tetangga kita. Sudah 70 tahun kita merdeka. Bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang ada di sekitar kita, kita lebih dulu merdeka. Akan tetapi pada kenyataannya kita Indonesia masih banyak mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Apakah itu masalah ekonomi, apakah itu masalah politik, apakah itu masalah sosial budaya dan yang lain-lain, kita mengalami banyak ketertinggalan. Pada tahun 70-an, Malaysia banyak mengirimkan mahasiswanya ke Indonesia untuk belajar di Indonesia. Tapi pada saat ini sudah terbalik. Kita yang mengirimkan mahasiswa kita untuk belajar di Malaysia. Pada tahun 70 demikian pula, banyak sekali dari negara-negara tetangga kita belajar ilmu ke Indonesia. Saat ini kita yang harus menimba ilmu ke negara-negara tetangga. Karena apa? Karena memang kita terlambat untuk mempersiapkan generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa. Saat inilah dimulai dari diri kita, keluarga kita harus mampu berlomba-lomba menciptakan generasi yang handal, menciptakan generasi yang mampu sebagai tonggak penerus perjuangan bangsa kita. Insya Allah, kalau kita semua berlomba-lomba menciptakan, menanamkan pengetahuan yang tinggi kepada anak-anak kita, insya Allah pada akhirnya kita semua yang akan memetik buahnya, kita semua yang akan aman, kita semua yang akan sejahtera, kita semua yang akan memetik buah kehidupan di masa-masa yang akan datang. Itulah pentingnya kita menarik pelajaran daripada apa yang dialami oleh Nabiullah Zakaria, kegelisahan beliau terhadap tidak adanya seorang keturunan, akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Zakaria, inna nubashiruka bil ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kata Allah, jangan kau gelisah, jangan kau susah. Inna nubashiruka bil ghulamin ismuhu Yahya. Aku akan membahagiakanmu, memberikan kabar baik bagimu dengan datangnya seorang keturunan yang namanya Yahya. Nubashiruka bil ghulamin ismuhu Yahya, dengan anak kecil yang bernama Yahya. Kegelisahan Nabiullah Zakaria dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri beliau bisa hamil walaupun usianya sudah tua. Setelah lahir laki-laki diberi nama Yahya, dan Yahya inilah yang meneruskan, mewarisi perjuangan Nabiullah Zakaria
berikut kakek-kakeknya sampai mewarisi terhadap perjuangan Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Itulah yang kita harapkan dari anak-anak kita, generasi-generasi kita mampu memperjuangkan akidah Islam, mampu mempertahankan akidah Islam di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa 'aqlan kamila wa qalban munawwara wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa 'amalan maqbula wa du'aan mustajaba wa jannatal firdaus wa jannatal firdaus wa jannatal firdaus wa na'iman muqima. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-bid'ati wad dhalalah. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ad-dunya wad dhair. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina min al-ulama'i al-'amilin al-mukhlisin at-tawwabin al-mutatahhirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.